Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah hari ini aku bisa menyapa kalian lagi ya dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kalian juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi kegiatan aku hari ini selalu diawali dengan memasak nasi ya setelah sholat subuh ini tepatnya teman-teman. Jadi biar nggak bingung nanti pas mau sarapan gitu nasinya udah ada gitu ya. Ini kondisi di dapur aku setiap pagi teman-teman kayak gini. Ya sedikit-sedikit aku rapihin juga ya karena ini juga semalam ada sisa-sisa cucian piring tapi udah aku cuci. Oke langsung aja aku masukkan ke dalam magicomnya terus aku cetekin biar mateng. Dan ini aku langsung mengarah ke lemari es ya teman-teman, mau cari bahan makanan yang mau dimasak untuk sarapan pagi. Kebetulan aku tuh cuma punya ikan tongkol ya, terus ada jagung manis sama tempe gitu. Nanti aku mau buat sarapannya tongkol suwir campur jagung gitu, dipedesin, terus nanti mau goreng tempe. Udah sih kayak gitu aja. Selalu ya tempe jadi andalan. Oke deh, di sini juga aku mau cerita-cerita ya. Ya akhir-akhir ini memang rajin memasak itu ada nilai positifnya juga ya pastilah. Terus juga lagi memang belajar untuk membiasakan diri supaya memang rutin gitu memasak, terus melawan malas gitu ya. Ya tidak ada salahnya kan berubah menjadi ke arah yang lebih positif biar banyak manfaat yang bisa didapatkan, baik dari segi finansial pastinya lebih hemat ya, terus juga dari kesehatan juga. Kalau masak sendiri kan pasti jauh lebih sehat, terus disesuaikan dengan selera lidah orang di rumah gitu ya. Sembari ini aku pipil jagung ya teman-teman. Jadi apalagi kayak banyak sekali keluhan-keluhan, gak cuman aku rasakan pribadi, tapi orang-orang di sekitar juga ya, pada bilang katanya tuh memang sekarang-sekarang ini kok ekonominya lagi kayak gini gitu. Mungkin karena banyak banget kebutuhan atau entah itu barang ataupun apa gitu yang pada naik ya. Tapi ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kecukupan dan tidak ketinggalan gitu ya. Ikhtiar dari kita otomatis harus selalu diperjuangkan dalam bentuk doa, dalam bentuk usaha pastinya ya. Kayak aku sebagai ibu rumah tangga pastinya selain berhemat gitu ya, paling kadang-kadang cari tambahan-tambahan lain lah ya. Selain itu juga kayak gini nih, sebisa mungkin apa yang bisa dihemat mungkin untuk kayak kebutuhan makanan di rumah gitu ya, daripada beli mending aku masak sendiri. Itu jatuhnya kan jauh lebih hematnya tuh bukan hemat yang kayak gimana ya, mungkin kayak kita tuh kalau beli makanan di luar 50.000 bisa untuk satu kali makan, tapi kalau untuk masak sendiri itu bisa untuk 2 hari atau seharian gitu ya, dari pagi sampai malam gitu. Ya sekarang kan kalau beli masakan udah jadi atau udah mateng kan harganya ya segitu ya. Teman-teman pasti udah tahu. Oke, ini aku udah siap preparationnya. Jadi aku mau panaskan wajan, mau goreng tempe dulu. Seperti biasa tempenya cuma aku bumbuin pakai bawang putih, garam sama kaldu bubuk udah. Terus aku ini ya kasih air sedikit tadi buat marinasi. Ini udah panas minyaknya, jadi sekalian aku goreng. Aku tuh juga belajar dari orang-orang sekitaran aku, dari keluarga aku gitu ya teman-teman. Pokoknya sisi manfaat, maksudnya sisi positif dari mereka aku ambil, dan kekurangan-kekurangannya ya udah nggak usah diambil gitu ya. Semuanya itu kan ada sisi plus minusnya, nggak mungkin sempurna gitu. Dan ini udah matang tempe gorengnya, jadi aku angkat aja terus aku sajikan di piring ya seperti biasa. Ini aku mau kurangin minyaknya, jadi wajannya aku geser. Nah seperti ini karena aku mau numis ikan tongkolnya langsung di wajan ini deh, nggak usah ganti-ganti, nanti masuk angin gitu loh bolak-balik nyuci. Dan ini langsung aku masakan sih, masukin bumbu cabe sama lengkuas. Aku kasih banyak cabe biar tumisannya itu enak gitu, pedas. Oh ya, di sini juga aku mau sharing-sharing ya. Ini sih bukan sebuah gimana-gimana, tapi ya untuk sharing-sharing aja gitu. Ini sebelumnya aku masukin ikan tongkol yang udah disuir-suir ya teman-teman. By the way, ini ikan tongkol yang udah direbus gitu. Aku belinya bukan yang ikan segar gitu, tapi ikan tongkol rebus. Jadi tuh dulu kayak ibu aku itu kan nikahnya nikah muda gitu ya, jadi banyak sekali pembelajaran dan pengalaman dari beliau yang mungkin aku bisa ambil di sini untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan aku kan nikahnya ya nggak muda-muda banget. Nah ini juga aku masukin jagung pipilnya ya.
Aduh maaf. Oke deh, seperti biasa untuk bumbunya aku kayak tambahkan garam, lada bubuk, kaldu bubuk, sama gula merah. Terus nanti juga aku tambahkan sedikit saus tiram dan sedikit kecap manis. Oh ya, kayak yang dibutuhkan setiap kehidupan rumah tangga itu kan pastinya penting banget sikap ya, dan kedewasaan mental gitu loh. Kadang tuh kalau mungkin yang menikahnya di umur lebih muda gitu kan, mentalnya belum stabil atau sedewasa mungkin orang yang menikahnya dengan cukup umur gitu ya, tapi itu tidak keseluruhan ya, banyak sekali juga yang umurnya masih muda tapi sikap dewasanya itu udah jempolan banget. Aku tuh selalu kayak tertarik gitu loh untuk belajar bersikap, menyikapi sesuatu hal, terus tentang kesehatan mental gitu ya, karena buat aku ini penting banget supaya kayak kehidupan kita tuh jauh lebih tenang, jauh lebih bisa santai menyikapi sesuatu hal, nggak panikan gitu, karena jujur aku di sini juga orangnya itu agak panikan gitu. Jadi ya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu semakin belajar untuk bersikap lebih dewasa, bersikap lebih santai ya, yang terutama aku juga udah nggak ambisi-ambisi banget gitu loh, nggak ngoyo. Walaupun sebenarnya sifat ambisi itu juga ada sisi positifnya ya, tapi juga kadang tuh kayak memakan energi kita gitu loh. Kita yang harusnya tidak memikirkan, belum memikirkan hal-hal tersebut, akhirnya kayak dipaksakan untuk sampai ke arah situ lebih dahulu atau lebih cepat. Ya tetap ada dampak positifnya ya, kayak pencapaian gitu, tapi menurut aku sekarang lebih nyaman kayak gini aja deh, menjalani kehidupan jadi menikmati gitu loh. Kayak dulu-dulu tuh sering kayak diforsir di usaha atau iya ya di jualan aku gitu, jadi nggak menikmati hidup. Sekarang kehidupan sederhana tapi alhamdulillah sangat menikmati. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rasa kecukupan ya, amin. Oke, ini tumis tongkol suwir campur jagung udah mateng. Aku sajikan seperti ini aja, dilengkapi dengan tempe goreng seperti ini teman-teman. Nah, sarapan aku sederhana kayak gini, tapi ini dijamin ngabisin stok nasi karena sedep banget. Lanjut ya, ini aku lagi ke dapur mau ngepel rencananya, karena kalau musim hujan itu kayaknya nggak nyaman banget, kayak rada-rada lembab, terus kayak jijik gimana gitu ya. Jadi aku mau ngepel-ngepel aja. Aku tuh seneng banget kadang-kadang ngeliatin kayak vlog teman-teman yang misal punya anak berapa gitu ya, tapi bisa berbahagia dengan keluarganya gitu. Nggak melulu kayak memikirkan karir, walaupun sebenarnya memikirkan karir itu sangat penting, buat aku juga seperti itu. Karena yang namanya hidup di dunia kan juga butuh finansial ya, atau keuangan, pastinya keuangan yang stabil. Cuman dari sini aku mengambil garis besarnya, sebenarnya kecukupan atau tidak cukupnya kehidupan kita bukan dinilai dari segi finansialnya, tapi bagaimana cara kita mengatur. Sebenarnya kayak level cukup setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang seseorang misal dengan gaji tertentu sudah merasa bahagia dan cukup, dan sekarang juga aku ngalamin bahwa kebahagiaan itu ya seperti ini, dicukupkan segalanya walaupun tidak mewah. Artinya kita juga tidak terbebani dengan kayak pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan dengan tepat waktu gitu-gitu kan. Ya pokoknya kayak gitu ya teman-teman, aku tuh baru banget kayak belajar menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih santai seperti ini, menjadi ibu rumah tangga. Beda banget kayak dulu-dulu. Faktor keluarga besar juga menurutku sangat mempengaruhi, kayak misal mungkin doktrinan-doktrinan dari keluarga besar yang kadang tuh walaupun kita yang menentukan gitu ya, tapi doktrinan dari keluarga besar kadang tuh cukup mempengaruhi loh, khususnya aku merasakan sendiri ya, kayak misal setiap tahun tuh harus misal punya target ini. Wah, ya memotivasi dan memberikan semangat sih ya, tapi
ujung-ujungnya kadang tuh kita kayak capek sendiri. Makanya sekarang udah kayak gini aja, slow, sangat menikmati kehidupan deh kalau kayak gini. Pokoknya semangat ya teman-teman. Maaf ya hari ini tuh aku banyak kan kayak curcol dan curhatnya. Bukannya apa-apa, tapi ya sekedar sharing aja gitu loh. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bisa diambil manfaatnya, terus juga kita bisa semakin saling mengenal lebih dekat ya. Oke, nggak berasa aku ngomong terus. Ini aku udah di teras. Jadi di teras juga aku pel karena di sini di area yang paling basah. Kalau terkena air hujan, udah deh hujan kayaknya tuh tiap hari-hari udah menemani ya. Hari-hari kita entah dari pagi, siang, sore pokoknya ya alhamdulillah aja lah. Yang penting kita masih senantiasa terlindungi, dilindungi dari segala macam mara bahaya dan musibah khususnya, terus juga kesehatannya masih bisa terjaga gitu ya. Aku juga turut prihatin sama temen-temen yang mungkin daerahnya terkena dampak banjir, terus juga sekarang lagi musim sakit ya, kayak banyak gitu saudara-saudara aku juga yang katanya itu mengeluh panas gitu ya, flu, batuk, ya Allah. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan lah, dipulihkan, jaga kesehatan pokoknya, jangan lupa istirahat dan makan yang teratur. Positifnya musim hujan itu kadangkala kayak seperti aku ya, dan suami aku yang nggak punya pekerjaan di luar gitu ya, itu enaknya jadi lebih banyak waktu istirahat di rumah, jadi mungkin manfaatnya jadi kita nggak cepet sakit gitu. Oh ya, tadi aku syuting sebentar ya, cucian kering aku yang mau disetrika, tapi nggak hari ini deh, kemungkinan kapan gitu nanti ya, nunggu moodnya. Oke, lanjut. Untuk menghadiahi diri sendiri, aku mau bikin kopi susu hangat. Tadi udah masak, udah ngepel, bersih-bersih gitu ya, jadi pengen banget relax gitu, bikin kopi hangat nih. Pas banget cuacanya mendung-mendung kayak gini teman-teman, jadi aku bikinnya seperti biasa, kopi hitam yang tanpa gula, terus aku tambahkan susu kental manis yang sasetan, udah diseduh pakai air panas. Pokoknya ini mantul, enak banget. Rasanya itu melebihi rasa kopi susu yang sasetan. Oke, mau aku bawa ke depan dan aku nikmatin ya teman-teman. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bermanfaat dan memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu lain waktu di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.